kerja sebenarnya sih ya, kalau kita kerja sehari-hari atau Iya, beraktivitas, biasanya itu kan dimulainya itu iya. dari mimpi ya. Kita langsung aja ngomongin ke mimpi gitu. Mhm, mhm. Kesuksesan itu kalau kita bicara mimpi, vision, sorry. Jika kita berada dalam suatu keterbatasan, kita tuh jangan fokus sama kondisinya, tapi Mmm, kita tetap fokus dengan mimpinya. mhm, mhm, mhm. Mimpi itu sendiri kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang umum mungkin dari kecil kalau punya anak kecil ya biasanya kan Iya, dulu kita suka diajarin mhm. cita-citanya mau jadi apa, Iya, terus mimpi apa tadi malam gitu. mhm. Kondisi-kondisi yang sifatnya itu positif lah ya. Iya, Nah, jadi kalau kita bicara lagi dengan mimpi, kita mau kemana, mau jadi apa yang mau kita rubah, mau punya apa, mau heeh. buat apa, atau apa sih yang kita punya saat ini nih untuk siapa, gitu. Mhm, Jadi mhm, mhm. aku jujur di umur 35 tahun, Mas Angga, Nah, nggak aku tuh jauh lah pernah. kita, Kak. Aduh, ternyata ya Nggak jauh kita. kita beti ya, beda-beda tipis ya. Iya. Jadi di umur 35 tahun, waktu aku umur 35 tahun Oh, maksudnya, aku punya waktu. mimpi diedit ya. Ini Waktu ini. aku umur 35 tahun, Oke. aku mimpi pengen pergi haji sebelum umur 45, Mhm, mhm. lalu aku pengen bikin usaha sebelum usia 50 Iya, dengan berhenti bekerja agar lebih fokus. iya. Lalu saya pengen punya financial freedom pada saat memulai usaha. Mhm. Terus saya pengen lebih banyak time, energi, dan money. Kalau yang nomor tiga kayaknya semua orang pengen itu ya. Iya. Dan di masa sebelum dan pada saat pandemi inilah Heeh. mimpi-mimpi itu pelan-pelan jadi kenyataan Mmm. gitu. Mhm, mhm, mhm. Oh, oke. Jadi, berarti menurut Kak Damai bisa diukur atau enggak berarti? Bisa, Bisa, bisa. bisa. Berarti diukurnya tuh berdasarkan, mmm, kalau emang cita-citanya dari kecil udah fulfill gitu ya maksudnya berarti? Kalau untuk saya pribadi itu, sukses itu adalah goal yang ingin kita capai. Jadi kalau kita punya to do list lah ya Mas Angga, gampangnya to do list aja gitu Mhm, ya. mhm, mhm. Eee, sukses within this week. Kamu mau apa? Pengen achieve apa? Iya. Kalau misalnya within this week itu, hopes-nya kamu itu bisa kamu achieve, which mean kamu sukses untuk pribadi kamu atau kamu Heeh. punya purpose untuk, punya agenda untuk orang lain. Itu sih Oh. menurut aku dan kalau di pekerjaan kan pasti ada yang namanya key performance indicator, ada measurement-nya ya. Mhm. Lebih jelas lagi udah ngomongin numbers kalau Iya, itu. Nah, iya. yang sederhananya sih sebenarnya lebih ke goal-goal yang ingin kita capai dari hal-hal yang misalnya kita pengen kurus, kita pengen vegetarian, itu Mhm. sebenarnya salah satu key performance indicator yang pengen kita capai juga lah ya dalam kehidupan yang paling gampang lah generik Mhm. gitu. Mhm. Tapi dari tadi Kak Damai nggak ngomong soal angka ya kayak, maksudnya bisa aja sukses tuh ada orang menyebutkan kalau aku sukses tuh berarti aku udah dapat gaji sekian nih. Nah, kayaknya itu itu bukan di value-nya saya, kalau saya. Oh, Bukan oke. numbers itu. Tapi kalau untuk di pekerjaan kan memang target kinerja itu pasti kan diukur lewat numbers Ya, ya, gitu. jabatan juga gitu kan. Ya, jabatan juga kan ada hierarki atau career path-nya seseorang Ya, kan. betul. Jadi ada layer-layernya, jadi itu harus Mhm. dimention. Kalau buat saya pribadi, karena sekarang posisinya saya sudah tidak bekerja, bentuk mimpi-mimpi yang paling mudahnya itu Mhm, dalam mhm. kehidupan pribadi yang tadi saya Iya. sampaikan, saya pengen haji, terus saya pengen financial freedom, saya pengen punya lebih banyak waktu, energi, Mhm. money, terus lagi Mhm. istilahnya pengen lebih fokus, makanya saya berani decide untuk Mhm. apa istilahnya quote and quote pensiun dini gitu. Itu mungkin Oh, yang baru ngomongin mission ya, iya. Mas Angga ya, Iya. vision sorry. Ada dua lagi sih sebenarnya kunci kunci kesuksesan kalau menurut pandangan saya. Heeh, heeh.
Wah, ternyata banyak ya kak ya. Nggak banyak kok. Ada 3. Ada nih. Tapi tapi apa namanya? Enggak, soalnya saya tuh gini sih kemarin itu agak ke Mm-mm. trigger aja. Mm-mm. Apa namanya? Ada teman saya ceritanya, ada teman saya terus Mm-mm. beliaunya bilang apa? Aku lupa sih, dia nulis nulis gitu di sosmed ngomong kalau ya aku tuh udah gini gini gini, dan dia membandingkan gitu loh, membandingkan kesuksesan dia dengan teman-temannya gitu. Maksud aku juga, emang kesuksesan dia itu juga kesuksesan orang lain ya? Emang sama ya? Kan beda-beda Mm-mm. kan? Emang ya menurut dia ya oke, aku udah dapat udah dapat ini ya, menurut dia sukses, tapi kalau menurut orang lain kan belum belum tentu. Misalkan aku gitu, aku kalau nggak kayak dia ya nggak sukses, ya nggak juga gitu kan, Mm-mm. gitu. Betul, betul, Nggak bisa disama-samain gitu suksesnya. Kak Damai di bidang apa, aku di bidang apa, kan nggak bisa. betul, betul. Apalagi spesifik kalau bicaranya profesi ya, Iya. itu lebih lebih beda-beda lagi kan Mm-mm, betul. bentuk apa achievementnya setiap orang gitu. Mm-mm, Di mm-mm, individu goalnya beda, di departemen beda, betul, secara company beda. betul. Itu udah beda banget sih. Mm-mm, mm-mm, Heeh. mm-mm. Iya itu makanya eh pengen nanya itu ke seseorang yang menurut aku pengalaman gitu. Iya, terus kalau dari Kak Damai sendiri, emang kalau menurut dari Kak Damai, apa sih Kak yang menurut Kak Damai itu yang membuat orang itu bisa dibilang sukses atau nggak sukses gitu? Sukses atau nggak sukses gitu Mm-mm, ya. mm-mm, Eh, aku melihatnya dari balik lagi sih ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu bicaranya itu kan itu ilmu ilmu nanti pada saat kita nggak kerja pun juga itu ilmu yang nanti akan melekat ya day by day iya, karena waktunya kita itu pasti lebih banyak dengan keluarga gitu kan compare dengan apa teman-teman atau aktivitas di kantor. iya, Jadi kalau yang aku lihat faktor-faktor yang mempengaruhi orang sukses itu mm-mm, bisa dibentuk dari support sistemnya. Yang paling gampang itu adalah mm-mm, pola mm-mm. asuh dari kecil, ya kan? Pola Gimana asuh. caranya? Ya, pola asuh. Kalau menurut aku sih gitu ya. Oh, orang tua penting tuh Misalnya, ya Kak, berarti ya hadir ada di situ. iya. Kalau Oke. misalnya gini ya, yang gampang sih ya, eh, hal-hal yang mungkin kita sekarang melihat pola pola pendidikan anak-anak tuh kan di drive-nya caranya berbeda ya, mungkin Iya, dengan zaman aku dulu, iya, zaman Mas Angga gitu ya. iya. Itu kita kan kayaknya jauh lah ya, Mas Angga kan masih muda banget lah ya gitu kan. Ya Mungkin enggak kalau juga. kalau dulu kita sekolah nih Iya, Mas iya. Angga, Iya, saya sih pribadi memang tidak banyak di apa ya di explore untuk apa anak-anak itu lebih talkative. Tapi kalau sekarang itu kan lebih talkative, collaboration, mm-mm. lebih dikasih problem solving. Iya, Jadi ilmu-ilmu soft skill. Jadi mm-mm. kalau kita tuh soft skill tuh bahasa leadership ya. Iya, Kita tuh belajar bahasa leadership yang namanya communication skill, terus problem solving, iya, decision making. Itu bahasa apa ya? Kita mungkin tahunya pas lagi zaman kita kerja. iya, Loh, betul. sekarang kan value-value itu dibangun pada Iya, saat anak-anak dari sekarang ini udah mulai pendidikan kan. betul, Anak saya betul. sendiri aja udah Mm-mm. belajarnya itu metodologinya bagaimana dia harus mencari solusi, harus Iya, kreatif, iya. selalu harus mau belajar. Jadi indikator kompetensi itu Mm-mm. sudah ada di dalam raport. Kalau dulu kan kita nggak ada. Oh, itu untuk pendidikan sekarang kayak gitu, Kak? Iya, Oke. betul. Wah, Justru ya lebih sebenarnya itu yang ditanamkan kan sebenarnya kan. Heeh, heeh. Gimana Oh, udah bagus mengcreate berarti. Heeh, heeh. mengcreate anak-anak itu supaya lebih termotivasi. Iya, Jadi dia kan kelihatan tuh klasternya. Ini ciri-ciri anak ini benar-benar mau belajar nggak, iya, mau work hard nggak gitu. iya, iya. Atau dia yang istilahnya gini lah. Mungkin metode dulu kita interview kerja nih Mas Angga.
Mm-mm, mm-mm, satu orang ya kan, Mas Angga sama interviewernya berapa orang sendiri. mm-mm. Kalau lihat di luar sana atau mungkin sekarang mungkin sesi interviewnya itu dibikinnya bukan panel interviewernya, tapi yang di interviewnya itu berjejer banyak, Heeh, dikasih bisnis case, heeh. siapa yang paling cepat respon, kan gitu. Oh, oke. Udah berbeda lagi kan. Iya, beda Jadi lagi. kalau mungkin kalau misalnya Mas Angga dipanggil interview gitu ya, Mm-mm, mm-mm. pas lagi pada saat barengan sama Mas Angga, kamu mau ngapain, mau interview, terus tiba-tiba dipanggil bareng nih, Angga Iya, satu, Angga dua, Angga tiga, Angga empat, masuk semuanya tuh. iya. Kok masuk semuanya? Nah itu mungkin metode interview yang sekarang sangat berbeda dengan yang dulu ya. Ditanyainnya Hmm, bareng-bareng, dikasih bisnis case, iya. digali gimana caranya kreativitinya dari setiap orang, dia proaktif Heeh, apa enggak, gitu kan. heeh. Kelihatan dia punya emosional enggak, gitu kan. Mm-mm. Terus bisa mengakui kesalahan enggak kalau dia bikin salah. Hal-hal yang kayak gitu bisa terpetakan bahwa Iya, anak ini terbangun dari lingkungannya seperti apa dari iya. kecil ya kan. Heeh, heeh, Itu. heeh. Oh, wah, aku baru tahu sih kalau pendidikan sekarang sih udah gitu. Menurut aku sih ya udah mulai ada kemajuan. Udah oke sih. Iya, iya, iya. Dan oh ya, ini sebelum aku mau melanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya sama Kak Damai. Jadi kebetulan Kak Damai ini adalah owner dari produk Jamuyu. Nah, Jamuyu itu sedikit ya mungkin nanti nanti Kak Damai boleh boleh menambahkan gitu. Eh, Jamuyu adalah produk jamu ready to drink gitu, dan aku pernah nyobain sih, enak banget sih, enak seger gitu. Dan nanti ini aku udah share link Tokped Tokpednya Jamuyu. Nanti teman-teman monggo bisa bisa dicek. Aku udah share linknya, kalian bisa akses di akun GoPlay ya gitu. Dan nanti kebetulan kita juga ada giveaway. Nanti kalian nonton nonton live ini sampai akhir, nanti kita akan mengumumkan kuisnya apa, nanti kalian bisa jawab gitu. Oke, lanjut lagi ya Kak Damai ya. Oke, nah sekarang kalau dari Kak Damai sendiri, berarti Mm-mm. apakah aku boleh nanya ini, Mm-mm. apakah Kak Damai udah merasa sukses Kak? Belum banget Mas, Belum. masih jauh banget itu Mas Angga, Masih jauh banget Kak. masih tapi jauh kan banget. tapi kan ya ini kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol, Jamuyu ini adalah passionnya Kak Damai. Hmm. Kan tadi kan Kak Damai udah bilang kalau Mm-mm. ya cerita, ya monggo lah cerita Kak, Hmm. gimana kok bisa melahirkan Jamuyu ini. Oke, iya. Salah satunya lagi tadi kalau misalnya kita kaitkan sama judul kesuksesan ya. Iya, Tadi kan kita bicara ada mimpi ya, mimpi atau vision. Terus yang kedua itu kita bicaranya itu adalah action. iya. Heeh. Karena kalau kita punya mimpi tapi kita nggak action, Mm-mm, we mm-mm. just doing nothing ya. Iya, Artinya kita iya. nggak bergerak, kita nggak melangkah gitu. Betul, Jadi saya harus harus berani mencoba hal-hal yang baru gitu kan. betul, betul. Seperti apa pada saat saya di site ini gitu, ya jamu. Terus selama ini saya selalu menjadi pembeli, konsumen sejati, dan saya itu Mm. sangat-sangat konsumtif. Tapi di mana-mana ibu-ibu Oh, kayaknya seneng ya belanja ya kan belanja gitu. betul. Ya kan gitu. Iya, iya, Tapi pada saat saya ngelihat ada satu momen gitu ya, iya. karena kebetulan saya punya kebun, saya ngelihat potensi di situ gitu kan. Saya ngelihat potensi Oh, di situ, saya coba explore dan saya heeh, riset dari heeh, produk-produk yang ada di kebun gitu kan. Trial errornya itu cukup cukup lama lah ya, sebelum saya resign saya juga sudah riset untuk beneran nggak sih gue mau bikin jamu gitu kan. Tapi kayaknya nih oke. sesuatu yang apa istilahnya, aku harus bikin niche yang baru nih. Jamu yang aku mau buat ini, Mm-mm. yang pertama kali aku harus cobain testernya siapa? Ya kebetulan aku.
gitu Hmm. kan. Hmm. 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 Anakku tuh kan kebetulan dia termasuk yang picky eater dan susah banget menikmati hal-hal yang baru gitu kan. Heeh, Nah, heeh. pas pada saat saya lihat anak saya suka itu karena warnanya, varian-varian warnanya yang menarik gitu kan. Oh, Oh. berarti anak kecil ini bisa diperkenalkan jamu juga ya dengan varian-varian warna yang light. Heeh, Salah heeh, satu heeh. produk saya kan ada yang Blue Lime tuh, Mas Angga, Iya. warnanya biru gitu kan, biru Iya. toska gitu. Nah itu anak saya suka, terus Heeh. ya pertama kali sebelum launching itu juga dites, ternyata keluarga juga suka, itu yang Heeh. mungkin membuat saya, oh ini berarti ini the best sellernya kali ya, kan gitu kan. Compare dengan yang lain, kalau produk yang lainnya kan seperti kayak Nice Moon, Heeh. Ginger, Hmm. itu produk-produk sama yang seperti jamu-jamu yang lain. Cuman Hmm. memang saya membuatnya light sekali Hmm. supaya aromanya pun juga tidak terlalu bau jamu banget. Itu hal action yang memang saya lakukan gitu kan. Heeh. Terus berikutnya lagi adalah kita bicara yang tadi Mas Angga bilang, oh, kayaknya Mbak Dame itu apa memiliki jamu itu kayaknya passion gitu. Iya. Karena memang poin ketiga itu adalah memang passion. Dari dulu passionnya saya tuh sukanya masak. Jadi kalau dengar kata passion itu kan kita taunya tuh harus melakukan Hmm. sesuatu yang kita cintai nih. Iya, yang kita suka, Padahal, betul. nah kalau Mas Angga tahu nih ceritanya, Kenapa? inti dari kata passion Heeh, itu heeh. adalah suffering. Apa-apa? Suffering. Passion itu adalah suffering, kata intinya. Oh, betul Jadi sih. artinya bagaimana kita mau bersabar atau menderita untuk Heeh. sesuatu yang kita cintai. Aduh Iya, iya, berat iya. banget ya Iya, 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 kata-katanya. benar-benar. Jadi bagaimana kita mau berproses di dalamnya, mencintai apa yang kita lakukan Mm-mm. sehingga menjadi passion. Jadi passion itu bukan karena yang happy-happynya aja Oh gitu iya. loh. Ya dong. Iya, iya, Artinya setuju, kalau setuju. suffering itu adalah kita bicaranya kan ketahanan kita untuk endurance dan bersabar, Betul, heeh, setuju. berkorban demi sesuatu yang kita cintai itu yang Setuju, namanya passion. setuju. Harapannya sih anak-anak muda sekarang itu eh, gak gampang menyerah Heeh. gitu kan, resilient gitu ya, tangguh gitu kan, sehingga passion itu menjadi kemampuan untuk Mm-mm. mau dan bisa bertahan berkorban demi sesuatu yang dicintai dalam Iya. kondisi apapun. Itu sih Oh. menurut saya passion sesungguhnya. Gitu. Oh, oke. Apa kalau dari mulai mulai Kak Damai merencanakan jamu yuk ini sampai benar-benar rilis untuk dijual itu butuh waktu berapa lama, Kak? 6 bulan. Jadi memang dari awal riset and development-nya dulu, gitu kan. Heeh, heeh. Ini jadi saya lucu nih gini. Saya tahu nih, kayaknya kan ceritanya ini pandemi ya Iya, kan. Pandemi ngelihat eh, hampir 2 tahun lah ya ngelihatnya, iya. dan termasuk ada keluarga terdekat saya juga ada yang kena COVID gitu kan. Hmm. Suami saya juga termasuk yang kena COVID. Hmm. Terus saya juga yang merawat suami saya gitu kan, cukup Mm-mm. intens lah gitu kan. Iya. Eh, Hal apa sih yang bisa membuat saya tetap tetap bisa bertahan? Kalau saya lihat pada saat itu Mm-mm. memang saya suka konsumsi jamu gitu. Hmm. Saya suka konsumsi jamu. Terus saya lihat nih gitu. Ini kan target saya nih ceritanya kan anak-anak apa Anak muda. milenial nih ya, milenial. Iya. Milenial itu pasti kan suka sesuatu yang sweet nih. Jamu Iya. juga kan sweet gitu Iya, kan. iya. Mm-mm. Nah, mulailah dari situ. Terus karena harganya cukup relevan gitu ya, Mm-mm. saya mulai membuatnya itu dalam bentuk paket lah. Jadi kalau satu orang itu membelinya itu Heeh. dalam satu paket 6 botol. Hmm. 6 botol dengan beberapa varian gitu. Hmm. Saya pengen lihat nih orang-orang nih sukanya seperti apa. Ternyata memang lagi-lagi jamu yang light itulah yang disukai. Jadi saya Heeh. belum tahu nih targetnya nih jamu saya ini jamu yang apa ya gitu. Iya, Pada iya. saat orang udah mulai beli, oh ternyata orang tuh sukanya banyaknya blue lime gitu kan. Mm-mm. Terus telang gitu. Oh Mm-mm, ini betul. something something yang light. Dari situlah saya baru
baru mulai menemukan brand identity-nya dari Jamuyu, bahwa Jamuyu itu jamu yang light gitu kan. Mm-mm. Terus saya juga tanya ke customer, kenapa sih beli Jamuyu? Karena Mm-mm. packagingnya itu menarik. Iya. Orang nggak pikir itu jamu karena stikernya tuh cukup apa eye catching seperti jus gitu Iya, kan. iya. Jadi makanya orang penasaran aja pengen tahu rasanya seperti apa gitu Iya, kan. iya. Terus ada orang juga mungkin ngelihatnya kalau dia nggak tanya gitu ya, ini harganya berapa gitu kan. Mm-mm. Pas pada saat dibilang, oh belinya minimal satu paket itu 6 botol gitu. Pas totalin, oh harga segini ya kak gitu kan. Nah itu sesuatu yang surprise lagi. Iya. Dan yang paling paling apa ya eh, kebahagiaan yang hakiki itu pada saat orang-orang yang membeli itu kembali lagi repeat ya, Oh iya, repeat. kembali Betul. repeat, terus mereka juga apa membelikan kepada saudara-saudara gitu kan. Mm-mm. Jadi prosesnya R&D-nya cukup lama, Mas, gitu 6 mau bulan menciptakan ya. si enamnya itu 6 bulan. Mm. Terus sudah launching pun saya masih riset, Iya, harus lihat lagi kan iya, produknya kata customer seperti apa, di suhu iya, ini udah betul. tepat apa belum gitu. Iya. Along the way berjalan dari situ sama sekarang lagi proses-proses untuk izin-izinnya ya. Sekarang Iya. kan apa izin berusaha mau dalam aplikasi apapun juga kita kan Heeh. diminta untuk comply lah Iya. gitu. Jadi banyak ilmu yang baru lah Mas Angga. Jadi end to end prosesnya kalau dulu kerja spesifik banget Iya. di satu bidang, Mm-mm. terus aku nggak suka numbers di sini, jadi aku harus paham numbers ya Oh kan. iya, data Bukan penjualan hanya ya kan. ngomongin rekap ya kan. Iya, data Nah, itu dia ada penjualan. penjualan, report Heeh. finansial. Iya, Nah, betul. itu something excited lah gitu. Ya kalau dulu mikirnya gini, ah biarin aja ada fungsi finance kan gue bukan orang Iya. finance. Sekarang tidak bisa, Nggak Mas. bisa. Tapi karena Gitu. tapi karena passion ya Kak. Jadi semuanya. Tapi Kak Damai enjoy nggak ngerjainnya? Sangat enjoy, Sangat sangat enjoy. enjoy, sangat enjoy. Saya sangat menikmati itu dan apa ya sedapat mungkin malah saya sebenarnya kalau tidak pandemi gini saya pengen apa lebih banyak apa ya pendekatan ke anak-anak kecil gitu ya mengajarkan bahwa dia bisa meracik jamu sendiri di rumah Oh, bagus tuh. dengan warna-warna Iya, gitu iya. kan. Heeh. Jadi saya mau bangun happiness dari minuman, yaitu minumannya itu jamu gitu. Tapi Mungkin nggak ada itu Kak. konotasinya, Iya, hah? nggak Iya ada. kan konotasinya kan kalau jamu kan pasti pahit. Saya Iya. sih pengennya Heeh. punya momen gitu ya, Mm-mm. datang misalnya Mm-mm. kalau saya diundang, biasanya kan kalau di sekolah-sekolah ada profesi ibunya apa gitu. Iya. Aku profesinya tukang jamu, tapi aku mau mengajarkan bagaimana how to make jamu untuk Iya. anak-anak di rumah. Untuk Iya. dia bisa nikmatin sendiri dengan warna-warna yang menarik. Itu sih, Mm-mm. masa enggak? Keren sih. Dan apalagi nggak tahu ya Kak. Dari Kak Damai launching tadi cerita 6 bulan. Terus kan aku tahu Jamuyu, tahu Kak Damai itu kan Jamuyu Oh. itu udah 6 varian kan. Itu Iya, langsung Kak langsung waktu itu enam varian. langsung launching 6 Iya, varian. betul. Langsung Oh. launching, langsung 6 varian. Agak nekat itu. Dan sekarang udah ada, dan malah sekarang baru lagi ada 2 varian baru lagi. Jadi Ada teman-teman dua kalau varian lagi. ya jadi kalau Jamu ini barusan ngeluarin 2 varian baru nih gitu. Varian apa Kak? Variannya itu ada Chris Glow sama Chris Rose Glow. Dan. Ya. Chris Glow Chris Glow sama dan Rose Dan. Rose. Oke, Rose Rose brand. Dan. Ya. Itu kayaknya brand yang lain ya. Itu teman-teman. Jadi Jamu yuk lagi mengeluarkan apa namanya? Varian yang baru. Itu kalau boleh tahu Kak, inspirasi Kak Damai untuk ngeluarin rasa-rasa itu hasil dari riset juga kah atau emang Kak Damai penasaran aku pengen bikin rasa ini gitu. Oke, ini yang Rose Dan apa yang mana? Apa yang seluruh varian? Ini sih yang baru 2 ini. Oke, kalau yang dua ini, Iya.
Kalau yang Kris Glow itu kan karena ingredientnya itu dari bunga kristum Ya. sama goji berry gitu Mm-mm, ya. mm-mm, Sebenarnya nih salah satu saya mau membuat gitu ya jamu itu ada varian yang flower series. Jadi oh, sebelum keluar Kris Glow sama Rose Dance, heeh, kita punya series dari bunga itu heeh. bunga telang ya kan. Ya, Nah, betul. bunga telang itu yang biasanya kan orang-orang konsumsi biasanya di kafe-kafe udah mulai hype banget lah ya Mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm. Nah, dari situ saya menemukan ada kalau Kristum itu kan ceritanya jamu pendingin, ya kan. Kalau yang jamu telang itu ceritanya jamu yang untuk istilahnya membantu meredakan batuk. Iya. Kalau ini adalah untuk istilahnya menjaga supaya orang itu tetap terjaga nggak radang tenggorokan. Karena sifatnya bunga krisan itu atau kristum itu Mm-mm. sebagai pendingin alami di tubuh. Ini Kak Damai Gitu. dulu belajar kayak gini otodidak Kak. Maksudnya tahu Hah? pengetahuan kayak gini gimana caranya? Baca literatur. Baca Oh. literatur sama referensi-referensi dari tumbuh-tumbuhan. Kalau misalnya waktu SMA memang aku biologi, jadi memang Ah. aku cari tahu itu semua dan beberapa kali saya sempat diskusi lah sama Mhm. dokter di Mhm. kantor saya sebelumnya Mhm. gitu. Jadi saya mau buat apa flower series itu menjadi jamu imunitas lah. Iya, iya. Jadi kalau si Chris Blue itu jamu dingin, ya kan pendingin. Mhm. Rosella itu antioksidan. Mhm. Kalau si telangnya sendiri itu untuk membantu apa mencegah batuk. Gitu. Oh, oke. Iya. Kalau apa namanya? Ya maksudnya gini, ini aku juga terkait dengan passionnya Kak Dama ini. Kan pasti pas ketika Kak Damai mengeluarkan produk ini em, pasti banyak feedback kan, pasti banyak feedback dari customer. Pasti dong ada feedback feedback yang nggak ngenakin hati. Mm-mm. Mm-mm. Pasti banyak ya Kak ya. Ada. Mm-mm. Terus itu nggak bikin Kak Damai jadi nggak, udah males lagi jualan ini gitu. Mm. Langsung, langsung kayaknya udah Langsung down. pesimis gitu ya. Kok aku pantang mundur loh Mas Angga orangnya. Wah, ini nih. Saya pantang mundur. Malah sedapat mungkin saya Heeh. pengen feedbacknya tuh yang jujur. Jangan Hmm. karena misalnya Jangan karena pasti temen kan gitu awal-awal ya. kan temen ya gitu Iya, kan pasti nilainya yang nggak bagus-bagus enak aku gitu minta yang kan. sejujur-jujurnya iya betul gitu minta sejujur-jujurnya gitu kalau misalnya memang ada yang kemanisan malah sampai ada yang requestnya itu sampai sudah dikategori boleh nggak bikinin jamu yang tanpa gula saya belum berani tuh Oh. membuat jamu yang tanpa gula memang sudah ada audiens-audiensnya tersendiri yang memang minta jamu tanpa gula Hmm, hmm, hmm. benar-benar tanpa gula. Kalau saya kan jamunya sebenarnya gulanya itu pemanisnya itu dari madu. Oh, madu, bukan gula Iya, jadi pasir ya? Atau kan bukan. Jadi saya tuh oh. bikin bikin jamu ini itu Hmm, sesuai dengan apa yang harus saya konsumsi gitu kan. hmm, Kan hmm. sekarang-sekarang ini juga banyak orang-orang yang juga memang sudah mulai reduce gula ya gitu kan. Iya, Jadi gimana caranya pengen tetap sehat gitu iya. kan. Saya substitusi pemanisnya itu dengan menggunakan madu. Jadi mengolahnya itu bukan ini ya, agak berbeda ya kalau menggunakan madu ya. Kan nggak boleh panas-panas gitu kan. Heeh, Ada heeh, heeh. temperaturnya khusus, ya kayak gitu-gitulah. Gitu, Mas Angga. Oh, tapi menurut aku ya Kak, semenjak pandemi sih itu produk-produk kayak gini udah mulai digemari, udah mulai Hmm. dicari. Iya, Mhm. jadi nggak hanya minuman ya, yang aku lihat itu kayak apa namanya makanan-makanan veggie gitu tuh udah Mhm. kenceng. Veggie Mhm. terus ya makanan-makanan yang diet gitu-gitu itu kenceng juga gitu. Dan kadang mulai mulai emang karena pas pandemi ya atau sebelumnya emang udah kepikiran gitu. Eh, sebelum pandemi Heeh. itu baru
iya kepikiran-kepikiran terus nguap gitu aja kan lah ya, biasa kan. Oh Mm-mm. pengen ini tapi hilang lagi gitu kan. Terus yang membuat itu jadi just make it happen itu pada saat 6 bulan sebelum saya resign, ya saya harus explore itu dulu, riset itu dulu gitu kan. Saya coba cari tahu, Iya, minta testimoni gitu kan. iya, Dan melihat memang arahnya itu setelah pandemi ini orang itu sudah semakin aware bahwa kesehatan itu menjadi investasi yang cukup mahal. Jadi itu iya, tinggal pilihan sih orang itu mau invest buat dirinya tetap sehat atau kan you are what you eat kan iya, betul, gitu. betul, betul. Kak, terus Kak Damai kan cerita Kak Damai dulu kerja di perusahaan resign dan sekarang fokus ke Jamuyuk ya berarti ya. Mm-mm, Nggak ada ketakutan Kak betul. untuk memulai. Enggak tuh Mas Angga, Serius kan enggak sama bisa, kan sekali. namanya bisnis kan bisa naik turun Kak. Up and down. Iya, Iya, betul. Betul. Jadi memang em, ya itu lagi, balik lagi sih sebenarnya. Passion itu kan suffering ya, iya, bukan passion yang istilahnya memang yang happy-happy iya, gitu. Jadi risk taker itu udah menjadi pilihan saya gitu kan. Eh, dan saya ngelihat orang-orang yang mau nyemplung untuk apa jadi entrepreneur itu hatinya seluas samudra sih. Jadi luar biasa banget gitu loh. ah, Aku mikir eh, ke orang lain bisa untuk sabar untuk melaksanakan proses-proses itu cukup mm, lama gitu kan. mm, Kenapa saya nggak bisa gitu kan? iya, Pasti kan ada satu-satu momen lah, Mas Angga. Jualan itu kan nggak selalu setiap hari rame. iya, Kayak misalnya kondisinya kalau misalnya saya punya lapak lah ya, setiap hari kan saya harus noto lapak saya kan, betul, dari betul, mulai natain gitu ya, iya, nata-natanya, posisi piring dan segala macem, iya, udah duduk, udah rapi, tapi kalau nggak ada yang beli sama sekali itu kan bener-bener mm, mm, tinggal menguatkan hati kita aja kan sebenarnya, iya, ya kan? Seminggu misalnya diperlakukan kayak gitu, diperlakukan tuh maksudnya memang diperlakukan untuk sabar. ah, Tinggal pilihannya kan, lo mau jalanin terus atau enggak. Nah, dari ah, situ kan sebenarnya bisa buat jadi review. iya, Kalau saya ngerasanya proses ini adalah proses kita, saya pribadi, saya terus belajar dan ini lebih bicaranya itu bukan teori, lebih ke excellent execution. Jadi mm, memang lebih ke eksekusi, ke eksekusi, ke eksekusi gitu kan. And then mm, review, monitoring, evaluation, dan harus cepet kan iya, gitu responnya. Kalau kitanya slow, kenapa ya kok oh, kayaknya nggak customer ada nggak yang beli terus sabar, kalau kita nggak betul. ya gitu kan. Tuh. Iya, apalagi tipe Itu customer pilihan sekarang sih. kayak gitu, nggak sabaran orangnya. Gitu ya. Karena aku pernah baca di mana ya, di Twitter atau di mana gitu. Jadi apa namanya, dia tanya gitu di salah satu marketplace gitu ke penjualnya gitu. Terus padahal cuman beda berapa menit gitu doang Kak gitu. Terus dia, "Min, kok balasnya lama kayak mantan Oh, saya?" gitu. oh, itu langsung ya, cepet ya. Iya. Karena itu jadi ukuran loh, Mas Angga, merespon cepat atau tidak kan ada Iya, betul. indikatornya kan? Iya, Nah, iya. nah, Iya. jadi indikatornya itu. Mm-mm. Bahkan di perusahaan-perusahaan aja yang nyemplung kan, saya pernah di itu Kak, di brand di orang tua grup itu juga gitu. Apa namanya? Dia masuk ke e-commerce, ada orang yang dedicated untuk cuman ngejawabin pesanan gitu doang. Kalau ada komplain dijawabin juga dan harus cepet gitu. Hmm, Gitu sekarang. hmm, hmm, hmm. Itu customer service sama yang apa dengan komplain-komplain pun harus ini ya di dia ya di satu orang itu ya Betul. Iya, gitu. Nanti mungkin, dedicated person ya pasti itu orang sabar banget loh. oh iya, betul, betul. Terus Kak, kalau berbicara tentang passion, pasti Mm-mm. pasti menurut aku juga ada ada faktor di luar. Maksudnya kan
kalau passion kan ya munculnya juga dari kita, tapi pasti muncul juga faktor dari luar, misalkan didukung gitu, didukung sama keluarga. Kak Damai didukung memulai Jamu Yuk ini. Eh, Justru to be honest ya, ini ceritanya lucu sih. Saya nggak cerita apapun ke suami saya. Mimpi saya pengen bikin Oh gitu. jamu, ya kan, mau logonya, ngeluarin varian, saya tidak cerita apapun ke suami saya. Oh. Even saya foto produk tuh, Mas Angga mau launching 6 varian itu, saya foto-foto aja gitu. Dia juga nggak tanya itu ngapain istri saya foto-foto, paling foto bunga atau apalah dia Oh, pikir nggak gitu ditanya kan. bikin apa gitu gitu. Bikin apa sih gitu? Enggak, enggak gitu. Jadi kayak karena mungkin dia melihatnya itu aktivitas biasa yang saya lakukan. Oh, saya masak, that's it. Gitu kan. Oh ya udah ibu masak gitu kan pikirannya. Nah, pada saat saya foto produk juga dia nggak aware. 2 hari kemudian saya launching, terus saya kirim ke WA, ya saya udah punya produk ini. Loh, kapan bikinnya gitu kan? Jadi nggak tahu. Habis itu barulah. Jadi dia itu adalah orang yang agak terlambat ya sebenarnya nyicipin produk ini. Padahal satu rumah. Dari situlah dia dia jadi support system saya yang benar-benar mendukung saya lah gitu. Dalam Oh. segala hal lah istilahnya. Tapi artinya didukung ya kak ya. Iya, didukung Didukung, banget. didukung banget. Nah itu tuh. Termasuk orang orang tua saya suka banget. Jadi kalau varian yang Rosden itu adalah sebenarnya advice dari papa saya. Papa saya juga Oh, pencinta jamu. jamu. Iya, dia Iya, bilang iya. ini manfaatnya banyak loh, gini 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 gitu kan. Heeh. Terus penikmatnya juga banyak, dan saat ini juga orang-orang lagi cari gitu. Mm-mm. Tinggal gimana caranya kamu membuat produk itu menjadi semenarik mungkin, dan Mm-mm. target pasarnya kamu mau selling kemana. Betul. Itu papa saya juga termasuk support system yang mendukung saya. Nah, berarti menurut Kak Damai itu penting banget ya. Dukungan, artinya dukungan dari eksternal ke kita gitu. Eksternal dan internal, Hmm, sangat sangat banget penting mas. banget ya. Karena Tap, kalau hmm, kita nggak bakal bisa growth kalau kita nggak ada ini kan, support system dari eksternal dan internal. iya. Soalnya ya ini mungkin dari teman-teman yang nonton juga, mungkin teman-teman yang nonton ini mereka punya passion tertentu, cuman mungkin keluarga mereka atau ya mungkin suami atau istri mereka itu nggak support gitu loh kak, Hmm. gitu. Nah, kalau kayak gitu seperti apa tuh caranya, Nah gitu seperti kan? apa itu Kalau caranya? kondisi seperti itu, kok aku punya passion besar, tapi support systemnya ini surroundingnya kayaknya tidak mendukung. Iya, Oke, kalau menurut aku tetap pantang mundur. Jadi kamu harus membuktikan itu. tetap gas Jadi gitu ya. membuktikan mimpinya itu. Karena Hmm. dengan membuktikan mimpinya itu, proof pointnya ada, biasanya orang-orang, oh oke, itu jadi wake up call buat dia. Oh maksud kamu tuh ini ya gitu. Bisa jadi kan sebenarnya informasi-informasi yang sebenarnya kita harus sampaikan di awal Iya. di orang-orang terdekat itu belum holistik kita sampaikan. Jadi Oh orang benar-benar, sekitar kita tuh nggak get the point. benar Eh, benar benar. dia kemarin pengen apa sih Iya sebenarnya iya gitu iya kan? iya Cuman iya lewat doang kayak komersial break gitu doang kan iya gitu. iya. Jadi sebenarnya memang harus ada momen yang deep talk ya, kalau misalnya pengen benar-benar dapat attention dari orang-orang eh, surroundingnya, support Mm-mm. systemnya. Tapi kalau saya dibalik, suami saya tahunya belakangan, surprise gitu. Kaget gitu, apaan ini? Loh kok, Loh, kok kok ada aku ini? baru tahunya belakangan. Jadi lucu gitu. Iya, tapi senangnya ternyata Kak Damai banyak yang mendukung gitu di belakang Kak Damai. Jadi Kak Damai nggak perlu terlalu apa takut ya. Kan kadang-kadang orang mau ngikutin passion tuh takut. Mm-mm. Takut nggak Mm-mm.
takut nggak didukung, takut malah diejek-ejek, dikata-katain gitu. Mm-mm. Betul, Gitu. betul. Iya, iya, Mm-mm. iya. Dan kebetulan juga karena tadi aku juga udah ini buat teman-teman yang nonton kita Kak Damai. Jadi pada malam hari ini juga ada giveaway. Ada giveaway saldo GoPay sebesar 200.000 untuk dua orang beruntung gitu. Nah, caranya ini ada di akun Instagramnya official.jamuyu. Jadi teman-teman bisa bisa lihat ketentuannya di akunnya Jamuyu di official.jamuyu gitu. Nah, caranya adalah follow akun Instagram, terus follow akun Instagram Jamuyu dan like postingan. Jadi nanti teman-teman boleh langsung share langsung ke akunnya Jamuyu aja. Terus komen pendapat kamu kenapa kamu harus minum jamu gitu, dan tag 3 orang teman kamu di kolom komentar juga ya. Terus buat teman-teman yang juga udah ikutin live Cangkru Virtual hari ini, ikutin aja sampai selesai. Kita akan melempar pertanyaan lagi terkait terkait dengan Jamuyu gitu. Jadi nanti teman-teman bisa jawab gitu. Nanti dan teman-teman yang benar jawabannya akan mendapatkan saldo gowe sebesar 200.000 untuk 2 orang pemenang. Gitu. Iya, dan ini semuanya dari passionnya Kak Damai. Luar Dari biasa sih. supportnya teman-teman. Tapi luar biasa sih ya Kak. Makanya aku pengen pengen ngobrol banget sama Kak Damai karena ya itu tadi aku ngerasa ya karena aku juga pegang beberapa klien ya. Ada sesuatu yang emang dikerjakan secara pakai hati gitu Kak. Jamuyu ini Aduh, masa sih? iya, aku eh dari sekian klienku ya Kak, itu yang aku ngerasa apa namanya brandnya ini dikerjain langsung sama ownernya dan dikerjainnya tuh benar-benar pakai hati gitu, emang Jamuyu sih, bukan ini bukan gimana gimana ya, tapi emang aku rasanya kayak gitu. Dan pas aku ngerjain Jamuyu itu aku ngerasa seneng karena gitu, karena apa Jamuyu juga dikerjakan dan lahir juga sih, ternyata lahir juga dari passion yang emang emang didedikasikan penuh gitu, dan ngerjainnya seneng Amin. gitu sih. Amin. Itu aku boleh cerita dikit ya. Jadi Boleh, kalau boleh, boleh, misalnya monggo. teman-teman lihat gitu, Monggo, monggo. ada kalau teman-teman lihat muka saya atau ada yang mirip di Di akun. official Jamuyu, kok mukanya mirip ya? Tapi itu bukan Mbak Damai, itu adikku, Loh, itu bukan Kak Damai. ya kan? Kamu nggak tahu kan? Loh, Itu adikku. beneran. Ini, duh, Kak Damai kembar. Enggak, adik kakak. Selalu aku dibilangnya mirip, itu adikku. Yang beberapa kali muncul itu di situ adikku. Kalau yang aku tuh yang angle-nya cuma dari samping gitu. Yang dari Desain, iya ada dari samping. oh, yang pakai baju polka dot. Bukan. Iya betul, betul. Itu aku. Kak, So tapi the persis rest-nya banget Kak, lagi serius. Ini aku kira Kak Damai itu sih. itu adikku. As- Aku Ya kaget sih kan? asli. Iya, itu adikku. Kamu nggak tahu ya? Gak tahu. Kamu pikir itu aku ya? Iya. Itu adikku. Oh, Kak, tapi kayak orang Terus kayak kembar. yang mendesain apa packaging Jamuyu Heeh. itu ada iparku. Jadi semua semua fully support lah untuk itu. Jadi kita Keluarga. libatkan, iya kita libatkan gitu kan, sama-sama semuanya kan belajar lah ya, Iya, belajar iya. eh, kayak gimana sih caranya untuk berbisnis gitu. Jadi they do Heeh. excited sama-sama untuk ngebangun Jamuyu Eh, gitu. iya asli aku masih masih kaget, bukan Serius kamu. lah nggak tahu, dipikir itu aku. Iya, persis Kak, asli, asli persis. Persis Aku memang, sampai buka akun persis. IG-nya, IG Jamuyu nih. Iya, Ngecek, emang beneran. iya, Oke. itu Mas Angga. Mm-mm. Oh. Wah, tapi seneng ya Kak ya, disupport sama satu keluarga.
Seneng, seneng banget. Seneng banget. Dan yang lebih lucunya lagi sampai ponakanku, ya ponakan-ponakan juga kan Heeh, seneng ya kalau dia seneng produknya juga kan kita iya, juga happy. Apalagi kalau orang terdekat seneng, orang lain seneng, orang iya, yang nggak kenal pun juga seneng iya. bisa repeat order itu luar biasa sih. Itu buat aku itu kesuksesan yang jadi nilai lebih buat aku sendiri sih gitu. Karena Artinya, kan itu kan heeh, made by heart ya gitu kan. iya, iya, Bener-bener bikinnya memang ya saya yang turun sendiri. Jadi kalau kadang-kadang orang nanya, eh ini kamu reseller ya Dam gitu kan. Ini produk ngambil dari mana? Enggak. Aku bikin sendiri. Jadi kayaknya next time aku harus foto gitu ya. Lagi bikin di dapur. Itu yang nggak pernah lupa. Pernah, iya, iya, pernah iya. punya Behind momen the scene. capture gitu. Iya, iya, Behind the scene kayaknya tuh nanti iya, Mas Angga. iya, iya. Oke. Tapi perlu sih kak, perlu sih kak. Mungkin kapan-kapan kita posting itu sih kak, cara buat Ya, gitu. Perlu sih. Ada beberapa sih, ada beberapa betul. brand yang kayak gitu. Jadi Mm-mm. supaya orang itu lebih percaya bahwa emang produknya ini Mm-mm. apa di dapurnya pun apa sehat gitu loh. Jadi pas keluarnya Mm-mm. kita konsumsi itu emang beneran bahan-bahannya itu emang sehat dan emang produk yang Mm-mm. Mm-mm. ya To worth make it lah. sure Iya, ya. Mm-mm. gitu. Sekarang tipe-tipe netizen kayak gitu sih kak. Iya, memang Iya, kayaknya malah memang apa into the deep mereka perlu tahu kan gitu kan betul. kalau melihat ya ya trennya sekarang kan semua rata-rata dari mulai misalnya fashion materialnya apa kan memang juga harus dijelasin apalagi Iya, ini produk pangan gitu iya, loh dan betul itu pangan. dikonsumsi kan gitu Iya, membuat orang itu secure bahwa ini nyaman kadaluarsanya ini seperti apa gitu iya, kan betul tidak betul. mengakibatkan jadi racun kan mereka harus memastikan Mm-mm. semuanya itu dan memang mereka jadi selektif kan kalau mau beli-beli Iya, kan jadi harus dibaca semua iya, iya. Sekarang kayak gitu. gitu semua kak. Termasuk aku Iya, juga sih. betul. Kalau beli produk benar-benar Setuju. baca. Ya kan? Heeh, Mm-mm, gitu. gitu. Iya, Karena kan kalau kita mau bikin sesuatu kan kita bukan kacamatanya di kita, di betul, orang lain. betul. Kita harus jadi pakai ngerasain kalau kita pakai bajunya dia. Iya, iya, betul, Gitu. betul. Setuju sih, Mm-mm. setuju. Ya, oke. Ini kita balik lagi ke giveaway. Jadi teman-teman, untuk giveaway-nya ini teman-teman harus jawab pertanyaan nih, harus jawab pertanyaan. Kalau teman-teman tadi dengerin kami sharing gitu dan juga perjalanan jamu yuk gitu ya. Harusnya teman-teman bisa menjawab gitu. Jadi aku lempar pertanyaan dulu ya Kak Damai ya buat teman-teman. Iya, boleh. Ya, pertanyaannya nanti teman-teman bisa jawab aja di kolom live chat gitu. Ini pertanyaannya adalah apa nama varian terbaru dari jamu yuk? Jadi teman-teman nanti bisa langsung jawab aja ya. Oke, aku launch. Iya, sudah muncul pertanyaannya, teman-teman bisa langsung jawab aja. Ya, kalau dari Jamuyuk sendiri Kak, kira-kira kedepannya mau akan ada rencana apa nih Kak untuk Jamuyuk? Rencana within this year atau apa for the next 2 years? Bebas sih Kak, bebas. Bebas ya. Iya. Kalau within this year, Uh-uh. uh, karena saya udah ikut beberapa kali webinar dan kita melihat arahan-arahan dari secara governance terkait apa produk pangan Iya, supaya lebih aman gitu ya. iya, Yang pastinya proses izin edar kami lagi proses untuk izin edarnya iya, gitu kan iya, perizinan untuk apa proses scale up-nya itu kan pasti dibutuhkan itu. Insya Allah kalau tidak ada kendala
targetnya tahun depan pun insya Allah selesai, kalau tidak ini hak paten dan segala macam pun juga diproses. Heeh. Berikutnya lagi adalah nanti di tahun 2022 akan ada varian-varian baru juga, tapi mungkin balik lagi Mm-mm. eh, related dengan warna, Hmm. Mm-mm. related dengan light, related Mm-mm. dengan happiness gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Eh, Berikutnya lagi adalah kita bicara pengembangan untuk reseller, karena Oh, kalau heeh. saya lihat feedbacknya dan beberapa customer saya banyak yang di daerah Jakarta Selatan, Mas Angga, tuh Oh, banyak secara sekali di secara daerah Jakarta. demografi banyak di Jakarta Selatan ya. Ya, betul. Secara Oh. demografinya banyak di Jakarta Selatan, dan Mm-mm. saya kan harus build mitra gitu kan, Mm-mm. atau reseller appointed di Jakarta Selatan, Ya. Jakarta Utara, Jakarta Barat, harus ada titik-titik tertentu itu kan untuk Jamyu supaya Iya. semua larinya nggak di satu satu tempat, Iya. tapi bisa centralize Mm-mm. gitu, dan bisa kerjasama dengan resto-resto kalau nanti sudah pandeminya udah mulai terurai, jadi Mm-mm. kan ada yang online dan ada yang offline Iya. Iya, gitu. iya. Ah, benar-benar. Ada rencana bikin kafe gitu Kak, kafe jamu. Kayaknya belum ada deh Kak. Kok tahu sih? Kamu baca pikiran aku ya? Kayaknya belum ada deh. Iya bener loh. Saya memang rencananya ke situ. Rencananya ke Oh, situ. Ya, pengen bikin nanti aku mampir Kak. Aku kafe harus mampir jamu, nih. ya kan? Terus Iya. nanti ada prosesnya itu bukan proses membuat jamunya, Heeh. tapi proses tumbuhan-tumbuhan dari bahan-bahan ingredient jamunya itu, cara menanamnya seperti apa gitu, Hmm. bukan proses pembuatan jamunya gitu, Hmm. tapi material-material yang bisa menjadikan minuman itu terdiri dari apa. Biasanya itu kan orang-orang pada nggak tahu ya, dia bisa Ya. ditanamnya itu di tanah seperti apa, Ya. pupuknya harus seperti apa, Ya. Ya. terus apakah bisa di rumah atau orang di Hmm. apartemen bisa nanam nggak sih Ya. serai, Ya. jahe, proses-proses belajar itu yang saya rencananya kolaborasi sama expert yang Hmm. memahami dengan tanaman-tanaman ya, karena kebetulan di kebun saya ini ada uh, apa tetangga saya yang kebetulan paham tentang tanaman-tanaman. Beliau guru dari IPB, jadi saya juga belajar Oh. banyak dari beliau gitu loh, Hmm. dari tumbuhan-tumbuhan yang ini Mbak Damai ketemu ini jadinya ini loh, magic. Oh. Salah satunya dari itu, hasil diskusi itu, karena beliau juga punya ilmunya kan. Ah, I see, I see. Tapi yang kafenya itu sih yang aku paling tunggu. Penasaran sih. Belum Kafenya ada ya, Kak, belum ada serius. belum ada ya, Belum ada. kafe Setauku sih, jamu ya. setauku sampai sampai sekarang sih kayak belum ada deh kafe jamut. Kayaknya Tapi ada deh. Ada deh yang posisinya di kota sama di Kemang ada. Kemang. Heeh, ada. Oh, Baru satu itu sih. oh, nah itu mungkin kompetitornya belum terlalu banyak ya. Ya, Itu bisa memang, tuh. memang. Heeh, heeh. Kan Betul. yang paling banyak sekarang tuh kopi, ya ampun, menjamur dah kayaknya. Nah, iya. Heeh. Itu udah red ocean banget itu Iya, kayaknya ya. iya kopi, Mm-mm. teh, boba waktu itu, ya ampun. Mm-mm. Betul, 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 betul. Itu sama-sama sesuatu yang manis ya, Iya, ya gitu. kan? Tapi Something sweet juga kan, iya, menyuguhkan sesuatu yang manis kan. iya, tapi ini kan sehat gitu loh. Jadi Iya, tinggal manis bedanya sehat gitu. manfaatnya aja yang tinggal Heeh, dipilih kan. iya. Mm, Biasanya kan orang-orang betul. terbrainwashnya itu ya manis ya pasti relate-nya ke yang nggak sehat gitu. Nah ini manis sehat nih, ini cuman jamu yuk. Oke, Asik. gitu. Wah kak ternyata kita lebih dari 45 menit sharing. Tak terasa ya, Mas Angga. Nggak kerasa banget, nggak kerasa. Tak Aku terasa. jujur aja jadi ini sih, jadi dari sharingnya Kak Dame aku jadi makin semangat ngembangin passionku sih. Sempet ada rasa burnout gitu kak. Duh kok capek Pasti, ya gitu, capek terus aku pasti. terima terima apa namanya ya bad feedback gitulah, terus
Ya sempet karena ada burnout terus pengen yaudahlah coba ganti yang lain lah gitu. Tapi Hmm. dari seninya Kak Damai, wah enggak deh. Kak Damai aja masih lanjut terus gas. Masa aku berhenti. Karena ya Mas Angga, Heeh. kayak misalnya feedback itu kan jadi kayak semacam kegagalan yang bukan akhir dari segalanya. Kalau aku sih Hmm. ngerasanya. Hmm. Itu masih bagian dalam proses untuk menuju kesuksesan, quote Hmm. and quote kesuksesan dari apa ukurannya dari setiap individu masing-masing ya Iya. gitu. Iya. Jadi kesuksesan itu pun juga dia nggak datang selamanya, Iya. nggak terus datang kan kayak roda kan istilahnya Betul. gitu. Iya. Jadi balik lagi yang harus dipertahankan dari itu semua adalah niat, kemauan, keyakinan dan ya itu terus melangkah. Hmm. Harus terus ada itu. Jadi harus on fire terus ya, Iya. pantang menyerah. Itu sih. Pantang. Ya, ya, ya. Seneng ini dari tadi isinya quote semua sih. Kalau aku bilang Quote semua ya. quote-nya dari Kadam. Gitu. Iya. Oke, Kak. Kalau gitu apa namanya? Mungkin pertanyaan terakhir aja. Mm. Buat teman-teman yang mendengarkan juga kira-kira eh, apa sih Kak kalau dari tips dari Kak Damai supaya supaya kita nggak apa namanya ini nggak terus jadi mikirin kan gini ya kesuksesan itu pasti ada halangannya gitu. Nah kalau dari Kak Damai sendiri gimana kita supaya nggak terlalu fokus ke halangan itu Kak gitu. Oke, gimana kita tidak fokus pada halangan itu? Iya Balik lagi, ya kan? Kita jangan fokus pada kondisinya, tapi kita tetap harus fokus pada mimpinya. pada Intinya mimpi. dimulai aja dulu. Hmm. Pokoknya bangun mimpi, fokusnya kepada mimpinya. Ya. Kita mau kemana, mau jadi apa Mm-mm. yang mau kita rubah, Mm-mm. terus kita mau berbuat apa, Iya. terus apa yang sudah kita miliki saat ini dan nanti ke depannya ini Iya. buat siapa. Itu Mas Oh, Angga. siap. Itu teman-teman quotes yang menarik sih. Dan buat aku juga secara pribadi aku jadi semakin apa terinspirasi gitu dari Kak Damai. Sekali lagi thank you banget Kak Damai udah Sama-sama. menyempatkan waktu untuk sharing-sharing malam hari ini dan buat teman-teman nih mampir ya ke Tokopedia akun Tokopedianya Jamuyu. Aku udah sertain linknya di GoPlay, monggo bisa langsung klik aja. Dan juga di akun Instagramnya Jamuyu di at official.jamuyu gitu. Langsung aja di follow. Di situ akan selalu update apa produk-produk terbaru lah. Nanti pasti akan terupdate lagi ya kak ya produk-produk Ya, terbarunya. pasti. Ada fotonya Kak Damai juga sih nanti. Gitu. Oke sekali lagi terima kasih Kak Damai waktunya sukses terus Kak buat Jamuyu dan sehat Amin. Terima kasih Mas Angga. Salam sehat selalu sehat ya. sehat Pantang terus menyerah Kak ya buat ya sehat teman-teman juga semua buat ya. ya buat keluarganya juga sehat terus Kak. Amin, amin. Keep it Oke going. iya betul itu yang Thank paling penting. you.